Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam ramalan untuk MD ya. Kemarin saya katakan di live saya sebelumnya, nanti akan saya upload ya di feed postingan saya live sebelumnya. Saya mengatakan bahwa si MD ini ya, apabila dia tidak datang akan hancur. Apabila dia datang ya, dia harus berkata jujur. Apabila dia tidak berkata jujur, habis juga dia. Habis juga dia. Nah, saya melihatnya ke depan ya, dari MD, bisnisnya itu akan turun, guys. Ya. Bisnisnya akan turun. Disclaimer sekali lagi, saya tidak menyuruh atau saya tidak mengatakan bahwa kalian harus percaya dengan apa yang saya katakan, ya. Saya melihat untuk MD bisnisnya akan turun. Kemudian flexing yang dia buat itu akan terbuka ke publik nantinya. Apakah memang itu flexing ataupun itu pure memang dia punya dan tidak ada unsur flexing di dalamnya. Itu nanti kalian akan bisa lihat sendiri. Dia akan semakin bersuara karena dia juga mempunyai kartu as di sini. Ya. Apabila FS dan pihak sana ya mulai nyenggol dia ya, kalian bisa relate nanti. Dia akan bersuara lebih kencang lagi. Dia akan membuka kartu as yang dia pegang. Saat ini dia baru membuka cuman sedikit aja, guys. Ini juga pesan yang dia berikan kepada timnya FS. Jadi jangan coba untuk mengusik saya, karena saya sudah berusaha untuk memperbaiki produk saya. Saya di sini karena memang saya disuruh untuk ikut dalam pusaran ini. Jadi sebenarnya MD ini juga dimanfaatkan oleh seseorang ya, guys. Kalau saya lihat di sini, ya. Tapi karena sudah terlanjur tercebur ya di dalam kasus ini, mau tidak mau dia harus ikut nyemplung, guys. Dia harus ikut nyemplung. Di persidangan kali ini ya, ini sebenarnya bumerang itu sudah mengenai diri MD sendiri. Terima kasih Lestari. Sebenarnya sudah mengenai diri MD sendiri. Dan saat ini dia merasakan suatu kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Saya melihat itu ya, dari intonasi suara dan juga energi auranya yang saya lihat di persidangan. Ada rasa ketakutan di situ, ada rasa cemas di situ. Kemudian ada rasa pikiran ke depan untuk usahanya itu akan seperti apa. Itu sudah ada gambaran di dalam hatinya. Kemudian juga ada ketakutan dari dirinya ya, melalui pihak sebelah itu yang akan terus-terusan mengepres dia nantinya. Kalian bisa lihat ya, nanti si FS ini akan membuat suatu story ya, di IG story itu biasanya ya. Itu akan mencoba untuk mengcounter ya apa yang dibicarakan oleh si MD di persidangan. Seperti biasa dia menjadi misklarifikasi. Ya. Jadi untuk ramalan untuk MD, yang pertama bisnisnya akan turun. Yang kedua ya, dia akan mendapat serangan dari pihak sebelah ya, dengan secara tajam, guys. Kalau saya lihat ini akan mengganggu mentalnya juga nanti. Mentalnya itu akan drop ya. Saya tidak menyebut dia akan gila, tapi mentalnya itu drop karena tekanan ya. Tekanan yang diberikan oleh pihak sebelah dan juga ada dari netizen. Ya, ini menyebabkan down mentalnya. Kemudian saya juga melihat ya di sini dia akan melakukan suatu blunder besar. Nantinya dia akan melakukan suatu blunder besar yang nantinya bisa menyeret nama dia ya, bisa menyeret nama dia untuk menjadi seperti yang Nikita Mirzani jalani, guys. Karena di pihak sana juga mempunyai kartu as untuk si MD ini. Ini akan sangat menarik ya, ke depan akan sangat menarik. Kemudian ya, tadi kalian ada yang menanyakan bahwa bagaimana perihal ahli dalam hal ini, ahli di persidangan. Saya menggarisbawahi tentang ahli bahasa ya, ahli bahasa yang ada di persidangan. Ada beberapa hal yang ditanyakan kembali ya oleh Nikita Mirzani
Tapi si ahli bahasa itu tidak mau untuk menjawab berkali-kali, guys. Berkali-kali. Ini menjadi suatu pertanyaan ya untuk kita semua. Apakah memang ya saksi ahli ini benar-benar ahli di bidangnya atau hanya sesuai dengan pesanan ya? Dia hanya melihat BAP, guys, tanpa melihat adanya video yang beredar. Ya. Di situ juga dia anti kontradiksi ya. Jawaban dia dengan jawaban yang ada di BAP, kemudian dengan jawaban dia ya setelah melihat video itu. Ini ada kontradiksi juga di situ. Sampai pada akhirnya di situ Nikita Mirzani ya terlihat sedih ya. Karena setiap pertanyaan yang dia lontarkan itu ahli itu menjawab bukan wewenang saya, bukan ranah saya dan lain sebagainya di situ. Padahal dia itu kan adalah ahli bahasa ya. Ketika dia melihat suatu video ya, di situ kan juga memakai bahasa Indonesia. Di situ kan terjadi suatu percakapan yang ada unsur bahasanya di situ. Bahasa itu bukan hanya berunsur tulisan ya, tapi ketika kita dengan membuat suatu video ya, ada percakapan di situ. Nah, di situ juga ada sisi bahasa yang harusnya dia bisa mengerti dari sisi bahasa itu, guys ya. Seperti itu ya. Dan yang menariknya, RG ini bisa menyuruh seorang oknum aparat untuk disuruh sama dia ke Palembang ya. Itu ada di persidangan. Ini menarik ya. Kalian ada yang ingin ditanyakan ya tentang MD ya, silakan ya. Saya akan mulai membaca komentar kalian ya. MD siapa ya? Yang tadi yang jadi saksi ya. Kalian bisa lihat tuh udah di spill tuh namanya ya. Bang, tapi omonganmu selalu kebukti loh bang menurutku. Ya, kalau saya melihat memang apa yang harus saya sampaikan ya. Dan saya tidak menyuruh kalian untuk percaya dengan apa yang saya ramalkan. Semua saya kembalikan kepada kalian ya guys ya. Jadi jika ada pertanyaan juga silakan kalian tanyakan ya. MD itu saksi yang pertama kah? Saksi wanita itu tuh. Saksi wanita ya. Yang kemarin si FS itu marah-marah ya guys. Marah-marah karena MD tuh gak datang 2 kali saksi. Nah ketika datang dia malah dia malah menyerang pihak sana guys. Dia malah menyerang pihak sana ya. Ini suatu keuntungan untuk Nikita Mirzani ya. MD itu datang. Di situ dia membuka semua ya. Dari si HS dia buka. Kemudian di mana dia memproduksi krimnya dia yang bermasalah. Kemudian dia mengakui bahwa produknya itu dulu bermasalah, dulu ya, bukan sekarang ya. Karena sekarang sudah ada perbaikan ya guys. Berarti MD juga tahu banyak tentang permainan tim sebelah, Gajon. Ya pasti. Dia memegang kartu as ya. Buat kalian yang selalu mengikuti live saya, kalian bisa lihat ya, dari awal saya bilang dan saya katakan, tim mereka akan mengalami suatu perpecahan dan akan saling menyerang. Ini sudah mulai saling menyerang ya. Dari Miss Gossip sudah saling menyerang ya. Kemudian yang kedua ini ada si MD ini sudah saling menyerang nih dengan pihak mereka. Ya. Itu malah di publik dia menyerangnya langsung. Di meja pengadilan malah ya. Itu menyerangnya secara terang-terangan guys. Karena di situ dia tidak mau disalahkan karena dia dituduh sebagai dalang ya. Karena FS ini sudah menyebut dia ya bahwa MD yang menyuruh RG untuk melaporkan Nikita. Kalian bisa lihat di VT yang beredar ya. Kalian bisa lihat di VT yang beredar. Itu dia mengatakan sendiri dengan rasa emosionalnya, dengan rasa emosional si FS. Ini menyebabkan si MD ini juga emosi, kesal. Kenapa kok sekarang nama gue ini diseret-seret sama lu? Kok jadi gue yang gak jadi dalangnya? Pada akhirnya ya dia bersuara pada hari ini di persidangan. Begitu gak John? Jadi mereka mempunyai kartu as ya. Mereka memegang kartu as masing-masing. Nah kartu as ini sudah mulai dibuka oleh MD ya. Di meja persidangan loh ya. Kartu as ini sudah dibuka sama MD. Dia di sini secara tidak langsung dia menyerang beberapa orang yang bermasalah di situ. Yang pertama FS, yang kedua RG, yang ketiga HS. Di situ dia
Kalian bisa lihat sendiri ya, yang mengikuti jalannya persidangan guys.